Kedua, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua kelak bakal bersama Nabi di surga Allah. Selanjutnya, alhamdulillah, walaupun hujan dari rumah tadi, saya memberanikan diri berangkat. Kenapa kok berangkat hujan-hujan? Karena jadwalnya 2 bulan sekali. Di mana bidan bola tak hadir, tak maksa hadir, nanti 2 bulan boleh. Makanya saya paksakan hadir, tapi saya itu malaikat nyarengin gula, malaikat Mikail nokta ojen nyari plastik tak mangki, nyari nika tak mangki, baik tutup di jaket bakun rengai. Oh berarti tak sakti ya. Akhirnya bisa sakti saling maksudkan saya ini pemasuk Alfamart. Melihat di jas ojo, jadi jas ojo udah apa warna gue jas ojo, repot juga sebelum mencari aku jas ojo. Ulah mikir jas ojo, berarti mau jas ojo karena bau ojo gitu. Kalau ke rumah sakit kan sedikit lagi, rumah sakit. Aslinya Al-Mustasfa itu bukan rumah sakit, rumah penyembuhan itu yang benar. Rumah sakit. Jadi saya tadi pakai jas hujan anyar grace ya. Boleh henti bisa biar. Belanja dengan tahu cendera. Hebat kok tu bete. Ada orang pada itu. Subhanallah. Kalau dia mau berlangsung di rumah. Ini ada acara apa lagi? Setelah pada bulan kahwin, Napa? Oh kan bunga. Kula beri apa namanya? Lecu. Yang kula tak ada pada sedis. Tinggal kula nak baju atas ni. Berarti sejalan dengan tujuan sahibil bait wa ashabil hajah. Ini yang benar siapa? Kiai Nur itu apa Kiai Batur Saleh? Yang jadi tuan rumah. Berarti menabilet pelet itu ya pelet. Itu berarti harus ngambil ayat catat di sambian makli hafal sambian. Surat Al-A'raf sareng surat Luqman. Ayat selapa ya sareng tibi. Udah tak aku ngebela ayat tak kok kenyamanan sambian. Karena ngebela surat tak makli sambian muka ibi Quran asli kan kalau buka Qurannya buka lain baik. Saya kira lagi nyaman bro. Lecelak katinekan. Para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Dalam surat Al-A'raf itu Allah menyebutkan Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kan begitu kan, ada begitu. Khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan
khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ila akhiril ayat sampai ini. Itu satu. Kemudian surat Luqmannya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allahu alimul khabir. Sudah gini, Allah mencipta suami istri, asalnya ya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Saya ini termasuk mantu cucunya Nabi Adam, karena mbah saya mertua itu namanya Adam, adiknya bernama Hawa. Iya, ada di Probolinggo. Jadi udah ini kemantul Nabi Jakarta pula anak Nabi Yunus. Nabi kayak nyaman Nabi Yunus kayak kakak cukup juga belum. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah yang mencipta kalian semua dari satu jiwa. Satu jiwa itu berarti ya begede-began lah. Ya. Ini betul. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian dari satu orang, gitu aja, enak. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dijadikan oleh Allah istrinya bernama Hawa. Sambil lihat Qur'annya di hati-hatinya kalau ada nih. Surat Al-A'raf. Caranya mencari itu 180 ke atas, itu jalannya. Mencari dari bawah tewaki. Jadi cari ayat 180 ke atas. Falamma taghasyaha, ketika saling menutupi kebutuhan, suami jelek sebine kafirun, akhirnya bergumul dalam satu selimut. Nah ini kan, lamun teti hamalan, bisa hamil. Hamlan khafifan, hamilnya gini, tegresan. Jadi jangan kaget kalau ada dokter, suami ngajak ke dokter, Kak, kok tak datang bulan? Dia maju ke dokter, dicek, dokternya langsung berdiri, selamat Pak, langsung selamat Pak. Apa dok? Kerobotan jiwa. Berarti selamat garapan berhasil. Nah ini. Falamma asqalat, ketika hamil itu sudah besar, da'wa Nabi Adam Ibu Hawa atau suami istri sampai sekarang. Da'wa Allah, kedua-duanya doa kepada Allah.
Ya Allah, lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Kalau memang panjenengan ngasih saya keturunan persis dengan saya, maksudnya sama-sama manusia. Jelaskan keturunan manusia ya manusia. Lanakunanna minasyakirin. Lah, permulaannya kenapa? Ada orang bernama Haris, tapi benar orang iblis. Iblis anyama Haris, saya tersinggung nama Haris. Dia tak kau berharap itu orang iblis karena benar. Dah. Lah itu datang iblis ini kepada Ibu Hawa. Mafi batnaki. Hawa, ada apa dengan laki dia? Menok-nok menjadi iblis. Mahadri, engkau tak tahu iblis. Aku tak tahu. Saya ingat. Bisa jadi itu binatang. Sebut-sebutan burung. Bisa jadi itu kayu. Coba sampai nanti lihat gini aja. Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, lalu Tanwirul Bibas, Al-Baidawi, Tafsir Khazin, itu sama pengertiannya. Apalagi di Durrul Mansur itu lain. Ya. Ada hadis-hadisnya di situ. Katanya begini, saya ingat olah dia jadi iblis. Contoh iblis. Aji kan sampai tambah raja keluar dari bumi. Bisa jadi Aji keluar dari guring kakek. Bahasanya begitu. Bisa jadi dia keluar kharaja min duburik. Bisa jadi keluar dari hidungmu. Bisa jadi keluar dari matamu. Bisa jadi keluar dari telingamu. Kok apa dia? Gara-gara iblis bilang begitu, rundingan dengan Nabi Adam langsung berdoa. Ya Allah, lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Makanya saya sendiri berkeyakinan, berarti kiai-kiai senyelamatin kandungan senyamatin kepan, beting melenting oleh ketepan. Otak bepelet kandung, orangnya saya selamatin, saya elet-let betul ada itu. Otak bepelet beteng, orangnya elet-let betul ada. Itu paten sekolah ada yang sekali-kali paten sekolah aja peteng melolo. Nah, orang Surabaya bilang 7 bulanan berarti yang diselamati perutnya maju pelan-pelanan. Nah, hamalan khafifan tak keresan. Orang hamil itu tak keresan. Makanya sampean tapi berat hamil itu berat. Gak ada orang hamil tak berat itu tidak ada. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di forum Hidayatul Muqtadiin. Kalau tidak keliru dulu saya sampaikan di mana, di rumahnya siapa, itu daerah sini juga. Yang ada di bawah itu saya. Berarti yang namanya karunia anak di dalam kandungan itu dikhawatirkan menjadi barang-barang yang lain. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Coba sekarang saya kasih ijazah dari Romo Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, walinya Allah. Tadi pagi saya di Pasuruan, di tempat saya sendiri. Jadi ada pondok tempat saya dulu ngaji, para keturunannya minta saya supaya ngasih pengajian asalnya saya nggak tahu. Kalau sambutan saya mau, harus mau, iya mau. Dia aja romo ada di sana. Tapi ya gitu, orang-orang yang sudah tahu saya dari kecil, Kota Usman Lamboro aja. Berdua tak sering kita bangun tinggi, kita baju udah. Mbah Hamid itu menyuruh kita untuk rutin doa paling minim 5.
Ini diingat-ingat. Dan ini sampai hafal semua, cuma belum terfokus dari ijazah. Mbah Hamid itu ngasih ijazah kepada para santrinya itu, lek iso aja sampai ngelarekno donga 5 donga. Bicara Jawa kan senekan. Jadi mon bisa cek kelupain dalam rumah tangga adua 5 doa. Saya pertama Jam'iyah Hidayatul Mubtadi'in bene karo king apal. Deurina apal pahun karo dia. 1. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Itu apa kan sampean? Apa itu jangan lupa dibaca. Dari kebiasaan doa itu. Tidak pakai tak usah nak baca doa. Ya, mon kira aki lebih sampean kesemaca ajeng lanceng ngambil hadis yang itu, ngambil hadis siapa yang bangun tengah malam kemudian membangunkan keluarganya dan anak cucunya diajak sholat lalu meminta kepada Allah, Allah akan memberikan semua permintaannya. Nah, kok sudah lihat jadi baru lagi sampai. Jadi mana doa, jadi tak usah doa aneh langsung kule ya Allah, dia tak baik. Jadi tengah malam kule ya Allah, kule ya Allah. Kula apa? Kula minta bersih. Kula apa? Kula minta selamat. Kula apa? Kula minta dibina boleh ya Allah. Kula apa? Kula terus selamat dunia akhirat. Itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Cek pesreka ate itu aja wis. Ate cek pesreka, ate cek perluat, ate cek perosan sampun ajudan aparin hidayah ke abdina. Berbaring hati ke abdina pun seperti kebagusan abdina kustain antal wahab. Ajudan sepaling banyak peparingan. Jadi ya wahab, ya wahab, ya wahab bagus. Kalau wirid saya itu gini, kalau wirid saya, ya Allah ya Rahman ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Wahab ya Rasul ya Fatah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tidak boleh saya tinggalkan. Masalahnya sebenarnya lebih kepan oleh Gusti Allah. Bayangkan dari tadi saya bangun terus tahun mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai dari Hidayatul Muqtadiin. Oke. Saya dari Hidayatul Muqtadiin tak melihat hadiah dari bola bina nomor 2. Sebenarnya saya iseng mana nambah bukan bertakwa cerita di sana. Bukan segitu modelnya pandangan hidup sekali mandang langsung hidup. Masa terus lain boleh juga pegangan hidup, prinsip hidup. Namun tak pegang tak hidup. Namun setiap masuk polemik itu sudah perjuangan hidup. Tak berjuang tak hidup. Tak bisa. Itu mutunya orang sekarang kan begitu. Kalau masih muda, laki perempuan punya prinsip hidup, pandangan hidup. Sekali memandang langsung hidup. Kalau sudah punya pekerjaan di pasar loak, di toko, di tempat di kantor, di sawah dan lain sebagainya, sudah punya semua apa-apa, sudah punya pegangan hidup, maka prinsip hidupnya adalah pegangan hidup. Nah begitu, soalnya mentah ikan pegang tak hidup. Yang tua baru perjuangan hidup, mentah hidup. Saya gojak layaknya apa layakmu? Eko mati oke belum, eko odi tak gojek. Nah itu kan. Nomor 2 doa yang dari Mbah Hamid itu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani.
atau dirangkum 5 ayat Quran jadi satu. Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, lalu surat Muhammad, surat Ibrahim, itu dijadikan satu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Nah, begitu. Jadi disemuakan. Makanya kiai-kiai itu ngajak militan kan, Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa ashabil mu'min wa jibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Itu komplit sudah. Makin usah Astagfirullahaladzim li abi wa ummi Astagfirullahaladzim li walidayya. Tidak usah Astagfirullahaladzim li walidayya ya ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimin. Apa hukukil wajibati alayya? Ini kadang-kadang orang tidak ngerti. Yang dimaksud wa ashabil hukukil wajibati alayya itu contoh ilmunya kiai dikasih sampeyan. Ini ada hak antara kita dan kiai. Ilmunya guru-guru kita dulu di madrasah disampaikan kepada kita, ini hukukil wajibati alayya. Anaknya mertua dikasihkan kita untuk dikeloni, itu hukukil wajibati alayya. Dan semua yang punya hubungan-hubungan perkara itu namanya li ashabil hukukil wajibati alayya. Ya. Jadi yang nomor 2 begitu. Paling ringkas, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu paling ringkas. Dan itu kalau saya 11 kali setiap selesai sholat, wiritan, bukan doa, wiritan. Memang wiritan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kula sedari lebur maca ketika dinto. Aba umi iki bade ada kula teman kula maca saya. Jelas kok telah. Materi maafi Allah. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kullan gadillan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada kami, suami kami, istri kami, dan anak-anak kami bisa melebur hati. Nah, ini itu yang nomor 4. Rabbana zalamna anfusana. Ini doa yang paling hebat. Dalam kitab As-Sa'id Ad-Diniyah disebutkan, itu kalau ada orang umroh atau haji di Arafah itu jangan baca apa-apa, cukup itu. Sampai lihat kitabnya Imam Ghazali. Sampai berdebu sudah itu. Kanjeng Nabi nih, kalau ada orang waktu ada di Arafah punya keyakinan engkau itu semua apa aja di Gusti Allah, itu dosa lagi. Karena tidak ada hari Allah menuangkan ampunan selain hari Arafah. Ma min yaumin aksara min ayyatikallahu subhanahu wa ta'ala minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan dari neraka kecuali hari Arafah. Jadi istighfarnya Nabi Adam ini yang nomor 4 dari urutan 3 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang terakhir doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, Nabi Adam Ibu Hawa berdoa, la in ataitana shalihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, kalau memang Engkau berikan kepada kami keturunan yang saleh dan bagus, sama dengan keberadaan saya sebagai manusia, kami akan bertambah syukur kepadamu. Itu Nabi Adam Ibu Hawa. Kebanyakan anak cucunya Maria doa paling beri aku anak tetangga sekali.
Ya. Ini. Kemudian anak itu akan lahir apa? Akan jadi apa? Lahirnya kapan? Umurnya berapa? Ini surat Luqmannya. Yang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti diberi nama judul Mafatihul Ghaib inda qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mafatihul Ghaib amsatun. Perkara yang termasuk barang gaib tidak diketahui oleh siapapun adalah 5 macam perkara. Pertama, kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Nomor 2, hujan ini turun kapan? Berhentinya kapan? Tidak ada yang tahu. Nomor 3, isinya perut bagi yang hamil atau orang makan dan minum, tidak ada yang tahu isinya haram apa enggak. Kalau berupa hamilan, apa laki apa perempuan, tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu cuma Allah. Nah, pengetahuan tentang anak ini kita ditambah dengan surat Asy-Syura. Surat apa? Berapa surat sudah? 1 surat Al-A'raf, 2 surat Luqman, 3 surat Asy-Syura. Di surat Syura itu gini bunyinya. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Langit bumi itu yang memiliki adalah Allah. Yakhluqu ma yasha'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu sekehendak maunya Allah. Seteretana kebaik pada Allah yang mau. Bapak situng, embuk situng, anak sepertama buan dengan luar biasa. Anak nomor 2 coba meneng. Anak nomor 3 rawat din. Sekolah kita tonton mereka binore. Kelakuannya udah ya sesitung apal Quran. Nomor 2 pinter maca kitab. Nomor 3 jadi mantona kiai. Nomor 4 itu polisi menolong. Jadi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa. Kadang lafaz fi'il mudhari itu biasanya bermakna kadang-kadang. Yahabu liman yasha'u inasa. Terkadang Allah kasih keturunan kepada seseorang itu perempuan oleh kucing. Dia tak habis dulu. Oleh sebenarnya. Alhamdulillah. Yahabu liman yasha'u inasa. Ada orang dikasih keturunan binek melolo. Anak betok binek kaki. Setiagen. Kena emang raja ke Pataki ini boleh kok. Pada Sumeneb ke Malang ke Jakarta ke Mekah ada boleh kan. Akhirnya bapak ibu dari orang 2. Akhirnya boleh tak bisa. Ini. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kadang Allah juga memberi anak kepada manusia itu laki semua. Dalam cerita wayang yang sebenarnya ceritanya tidak ada, cuma dibuat-buat. Pandawa 5 ya. Jadi Pandawa 5 golongannya boleh dulu dibacakan penangkaran Krishna itu ya.
Arjuna orang itu. Nah, itu sebenarnya tidak ada sebenarnya, cuma diada-adakan. Sama dengan wayang di sini yang namanya gareng barang itu, apa namanya boleh? Ya Jia Petro. Sebenarnya itu cerita buatan. Yang sejarah asli itu ya Wali Songo, para kiai di Madura itu asli. Jadi yang namanya pendiri kerajaan menjadi menantunya Singosari itu kan dari Madura, dari Sumenep. Kemudian punya pati namanya Jayakatwang mendirikan kerajaan di Kediri. Dari Kediri menyerang Singosari, Singosari diserang, anaknya Singosari lari ke daerah Tarik Mojokerto. Begitu ditarik itu bersembunyi sekian bulan, pada akhirnya menjadi raja di Majapahit. Akhirnya jadilah bernamaan Kerajaan Majapahit. Yang saya kira dulu di Jawa Barat, ternyata Majapahit adalah di Mojokerto. Ya. Pangeran Cakraningrat keempat itu ekontum dari Majapahit, hidup ada di Astatengki, yaitu kemudian wafat di Sumenep. Dari Sumenep itu punya keturunan Cakraningrat ke-6 itu berada di Arusbaya. Di Arusbaya ini, salah satu di antaranya putrinya ada yang diambil, ada yang dijodohkan dengan Mbak Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Istrinya daripada anaknya Cakraningrat yang ada di Arusbaya, ada yang namanya Nyai dari Bali, asalnya beragama Hindu tapi pulangnya beragama Islam, terus mati di Bali, sehingga sekarang umum besariannya Yentarin Oreng Malolo. Jadi kalau itu memang sejarah yang asli. Yang tadi itu tidak Durno barang itu sebenarnya tidak, itu cuma adalah kisah-kisah yang disetting sedemikian rupa untuk menjabarkan kitab-kitab yang ada di kitab Weda, yang ada di kitab Tripitaka, yang ada di kitab-kitab yang kitab Darmo Gandul barang itu. Jadi digambarkanlah seperti itu. Ya sama dengan kita. Kita ini menggambarkan Al-Quran bagaimana dalam kehidupan. Jadi benih loros pas baca Quran toh enggak. Satu contoh, ya habu lima yasofi nasa. Aduh ya, cari bapak bimbun anak laki tapi kalau dibini tapi. Nah, ini kan cerita aku lebih sambil. Jadi anaknya laki semua. Atau oleh Allah itu awyuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Kadang nomor situ laki, nomor 2 bine, nomor 3 laki, nomor 4 bine, nomor 5 laki, 6 bine, 7 laki, 2 bine. Sanak laki 10 bine, 11 laki 12 bine. Selusin laki bine. Lah yang terakhir wa yaj'alu mayyasa'u aqima. Kadang Allah tidak memberikan keturunan. Tapi moga-moga anak udah berdua termasuk terakhir. Menteri itu tidak enak Nabi Zakaria. Anak saya yang pertama itu belum diberi keturunan. Yang dihadiri Kiai Jasuli sudah punya 2. Jadi kalau adik kompoi 2 semakin. Kayak gandengan gula ya. Tapi fokusan kompoi ya gula. Alhamdulillah. Oke, paham? Nah, kalau paham saya kembali kepada surat Luqman, Mafatihul Ghaib. Ada seorang Ibnu Haris juga, yang tadi Iblis Haris. Sekarang ini adanya, ada orang dari pegunungan datang. Ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ada apa Tuhan? Inna ardana qad ajdat. Bumi saya sekarang kekeringan Muhammad. Famata. Kapan kira-kira Allah menurunkan hujan? Nabi Muhammad tidak menjawab karena memang beliau mengakui semua itu milik Allah. Allah mau kado kesokan.
Mag-usay-usay kan? Bagi kapi contohnya nggak yakin. Kaju saya mengeremati, buka sama Gusti Allah berondongan kaju lagi. Itu Allah baru berkehendak. Subhanallah. Ayo Muhammad, kira-kira kapan hujan itu datang? Bumi saya kekeringan. Wa taraktu imraati hubla. Muhammad, tandine bengkol tidak ngandung aroma. Rakera, laki alu ini esina. Berakera lahir di mana? Madu. Nabi masih tetap diam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini kalau sudah baca